Jujur, amanah ini berat sekali sahabat ya. Bawa apa itu? Bawa uang Uang titipan amanah dari para donatur. untuk pembangunan masjid. Iya. Uang hampir 200 juta dari hamba-hamba Allah Singapura, Malaysia dan warga negara kita Indonesia. Ini untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, dapat rezeki kita ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, walaupun sekarang saya masih lemes, baru sembuh dari sakit, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk menyampaikan titipan uang amanah yang hampir 200 juta rupiah dari hamba-hamba Allah warga negara Singapura, Malaysia dan warga negara kita Indonesia. Nah, mohon maaf untuk para donatur, agak terlambat saya menyampaikan uang amanah karena kemarin saya terbaring sakit. Nah, alhamdulillah ini lokasi pembangunan masjid yang sekarang sudah mulai dibangun. Bahkan waktu peletakan batu pertama saya tidak bisa hadir karena terbaring sakit. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat seluruh donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Neng Risma dan Neng Tiara semangat demi terwujudnya pembangunan masjid. Neng, semangat. Pak, semangat. Itu kalau ditukar langsung ke hese. Tikulon. Kau ditunjung. Kayak orang hese ngaliwat kalau lu dari rasa kulon mumpung keluar. Awas. Di dia mah heula ieu ngahalangan ieu ka ditu tuh. Nah, sekarang pun ini saya alhamdulillah dibantuin sahabat sama Neng siapa? Neng Risma, Neng Tiara. Iya, kalau Tiara putri saya sendiri, Neng Risma juga sudah berasa anak gitu ya. Bawa apa itu? Bawa uang Uang titipan amanah dari para donatur untuk pembangunan masjid. Iya. Gimana perasaan Neng Risma sekarang dalam rangka ini ikut berpartisipasi dalam rangka membangun ini gitu? Alhamdulillah Pak, Masya Allah, Risma senang banget karena bisa diikut sertakan dalam pembangunan masjid ya. Hitung-hitung kita juga cari pahala. Iya. Meskipun ya tidak seberapa, tapi insya Allah ya kita nggak tahu ya kalau gimana niat kita. Kalaupun sekarang kita ngebantuin banyak, tapi kalau niat kita pengen sirik ya gimana gitu ya. Iya. Jadi mending bantuan kecil tapi kitanya ikhlas, insya Allah nanti juga jadi amal buat di akhirat nanti. Amin. Jadi ini masjid berlokasi di Kampung Neng Risma juga ya? Betul. Iya, luar biasa perjuangan Neng Risma, Ibu Ustazah beserta famili juga ya, dan warga masyarakat di kampung ini sahabat Iya. yang luar biasa kompak sekali. Dari mulai ngangkutin bahan bangunan, itu nyaur, pemasangan besi dan lain-lain ya. Iya. Mohon doanya dari semuanya sahabat. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini berjalan lancar.
Mana Pak itunya ya? Assalamualaikum. Wah, sebelah sini dulu Pak Ketua. Neng, sebelah sini ya. Gimana kabarnya Pak Ketua? Iya, ini Pak Ketua DKM, ini Pak Bendahara ya. Kemarin kita sama-sama jatuh sakit ya. Iya sahabat, jadi karena mungkin pikiran ya untuk pembangunan masjid ini, jadi lumayan agak tegang juga ya. Karena kita membangun masjid ini hanya dengan mengandalkan modal nekat. Iya, terus tapi alhamdulillah itu warga masyarakat kompak ya. Ya, antusias masyarakat ya. Iya. Pak Ketua gimana, sehat sekarang? Alhamdulillah Iya. sehat. Pak Bendahara? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu Neng Risma dan Neng Tiara datang ke sini bantuin saya. Kalau boleh tahu, ini masjid namanya masjid apa, Ketua? Namanya ini Masjid Jamiat Taqwa Blok Cilengsar. Iya. Terus ini masjid kemarin dibongkar, dirobohkan gitu karena situasi dan kondisinya udah lapuk, udah rusak gitu. Sudah rusak. Pada bocor. Jadi air kalau hujan itu pada masuk ke dalam. Begitu. Iya. Daripada membahayakan, terus bangunannya pun sudah pada rapuh, akhirnya dibongkar. Nah, sekarang itu pembongkaran itu sampai titik hari ini gitu. Sudah berapa hari ini, Kurang lebih udah 2 mingguan sekarang pengerjaannya ini. Iya. Masih pasang fondasi dan memerlukan masih banyak bahan dan biaya. Iya. Oleh karena itu kepada para donatur saya mengharapkan bantuan dan sodakohnya untuk suksesnya atau lancarnya pembangunan masjid ini. Amin, amin ya Allah, amin, amin, amin. Pak Ketua, kalau boleh tahu ini peletakan batu pertama tanggal berapa, hari apa ya? Karena saya waktu itu terbaring sakit gitu. Waktu itu hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 mulai peletakan batu pertama. Ya. Oh gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah dihadiri sama tokoh dan kepala desa langsung yang meletakkan katanya ya, yang meletakkan batu pertama. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hadir karena waktu itu saya meringkuk gitu, sakit. Nggak apa-apa aja. Tadinya saya sahabat mau ikut meletakkan batu pertama, cuman ya sakit. Dan saya pun jujur Pak Ketua ya, ini merasa berat sekali Neng Risma ya, dengan amanah-amanah dari donatur ini, dan itu nama-namanya nanti saya akan sebutkan satu persatu. Yang menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Kalau masjid ini teh ukurannya berapa kali berapa, Pak Ketua? 22 kali 18 meter. Terus rencana pembangunannya 1 lantai atau 2 lantai? Rencana sekarang mau 1 lantai. 1 lantai. Kapasitas jamaah? Kurang lebih kapasitasnya itu 700 orang, menampung 700 jamaah. Laki-laki dan perempuan begitu. Berarti ini masjid besar sekali ya. Iya. Terus warga masyarakat di kampung ini, jumlah kepala keluarga ada berapa semuanya? Ini Pak Kadus ini ya, bagiannya ini. Ya. Kalau kepala keluarga itu kurang lebih hampir 500. Hampir 400. 5 kali 2 1.000 orang ya, berarti ini kapasitas 700 insya Allah. Terus tapi ke sebelah sananya ini kan kemarin ada tanah wakaf ya. Di sebelah sana rumah warga sahabat, dan di sini ada kebun pisang milik warga juga. Alhamdulillah
kemarin dibayar sama Abah Haji dan sama familinya Neng Risma ya. Ini luar biasa mewakafkan tanahnya ini. Terima kasih Neng Risma ya. Insya Allah. Luar biasa sahabat, saya mau sampai merinding melihat Neng Risma ini. Pokoknya nggak bisa berkata-kata gitu. Terima kasih sudah mewakafkan tanah ya sama familinya gitu. Iya Bapak, alhamdulillah itu juga dari Allah dititipkan lewat saya dan juga keluarga, tapi tetaplah. Iya, Neng Tiara. Ya. Tuh denger Neng Risma. Jadi harus belajar menyisihkan gitu ya. Mungkin ada sepatah kata, dua patah kata. Sepatah ya, Risma cuma bisa mengucapkan kalau misalkan ingin bersedekah tak perlu banyak, sedikit tapi ikhlas itu Iya. lebih berarti bagi kita semua yang ada di sini Iya. dan juga bisa jadi amal kita saat di akhirat nanti. Iya, amin. Terus mohon doa dukungannya juga dari Iya, semuanya ya, dari karena ini perjuangan pembangunan masjid ini masih Masih panjang. panjang. Iya. Kenapa Pak Ketua kayak Saya jadi terharu Pak Haji. terharu gimana Pak Ketua? Ya kan awalnya ini pembangunan modal nekat, tapi nggak disangka gitu banyak donatur yang ridho untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, untuk pembelian tanahnya, terus diwakafkan ke masjid, untuk pembelian bahan-bahan bangunan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua donatur dari luar negeri dan dalam negeri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Pak Ketua, ya sekaligus ini teh Pak Ustadz ya, imam di sini juga sahabat, suka khutbah gitu kalau hari Jumat ya. Jadi untuk pembangunan masjid ini teh bener-bener hanya mengandalkan kita nekat. Modal nekat ya. Gitu. Terus ini untuk seperti apa sekarang tuh yang warga lagi pada makan gitu ya, yang kerja lagi pada makan, itu dari mana itu? Ini konsumsinya atau makannya itu dari swadaya masyarakat yang kasih makan secara bergiliran tiap hari. Oh, keliling gitu ya? Keliling ya. Gitu. Nah, kalau ini apa? Tapi dari swadaya masyarakat juga ada kan? Ada. Yang menyisihkan sebagian hartanya gitu. Alhamdulillah dari masyarakat sini juga ada sedikit-sedikit yang menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Iya. Alhamdulillah. Nanti kita doakan juga berikut ini para donatur semuanya ya, yang nanti akan saya sebutkan satu persatu sahabat ya, nama-namanya. Berikut hamba-hamba Allah yang lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, semoga mendapatkan balasannya. Amin. Kelak di yaumil akhir dibangunkan istana yang sangat megah ya Pak Ustadz ya. Amin. Nah, ini kan bendahara bagian keuangan ya. Terus sekarang ini untuk pembelanjaan bahan-bahan ke toko material sudah hampir berapa, sudah dibayar gitu atau bagaimana? Kalau untuk material kita ambil dulu gitu ya, belum ada pembayaran. Ya karena dari pertama kita udah bicara dulu sama yang punya material. Kita mungkin ambil dulu gitu, kalau udah terkumpul uangnya kita akan melakukan pembayaran Begitu ya. Nah, dan sekarang pun ini ada titipan amanah ya, Rizky. Nanti kita
antar langsung ya ke toko Iya. material. Iya. Bareng saya. Enggak. Iya, Iya, Bareng Haji. saya, bareng semuanya ya. Jadi karena amanah ini berat sekali ya. Nah, ini sekarang boleh sambil keliling kita Ayo, ditunjukin boleh. ya. Boleh. Nah, ini pondasi ini teh ukurannya ini berapa ini, Pak? Ini lebar besarnya gitu ini, slup besi ini gitu, Pak. Seluk besi ini lebarnya kurang lebih 35 kali 10 12 Mm-mm. 12. Gitu. Ya panjangnya dari barat sampai ke timur itu kurang lebih 22 meter Mm-mm. dan dari selatan, Selatan ke ke utara 22 meter. oh 22 meter. 18 mungkin ya. Apa 22 kali 18. 22 kali 18. Terus ini galian ini perasaan ini apa? Dalam sekali gitu. Kurang lebih ini galian ada sekitar 3 meter. Oh, tingginya. Iya. Ya, jadi yang paling barat 3 meter. lumayan agak itu ya, Iya, tambah iya. apa? Agak dalam. Agak dalam biar kokoh Ya. kuat gitu. Kokoh. Nah, setelah apa? Ini pondasi dipasang batu-batu ini ya. Terus nanti ini slup ini dicor ya. Ya dicor. Saya pun sudah pesen apa? Papan cor. Ya kemarin ada temen juga yang itu kan agak murah, kita beli dari sana dari Malangbong Garut ya. Iya. Agak murah, beli sekarang hari ini insya Allah datang mungkin 5 5 kubik. kubik. Satu kubiknya itu kurang lebih 2 juta. Jadi nanti si papan cor itu untuk nutup-nutup cor ini ya. Iya. Nah, harapan kedepannya dari Pak Ketua, dari Pak Bendahara untuk pembangunan masjid ini. Dari saya pribadi Mm-mm. mudah-mudahan pembangunan ini ada dalam kelancaran, panitia ada dalam kesehatan, keamanahan dalam memegang ini amanat dari para donatur dari luar dan dalam negeri. Iya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Gusti Allah membalas kebaikan dan melipat gandakan apa yang telah disedekah jariahkan untuk pembangunan masjid ini. Amin, 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 amin. Nah, Pak Ketua, Pak Bendahara, terus rencananya ini kalau ini sudah dicor ya, seperti besi-besi ini sudah dicor, terus nanti ini galian ini apa? Diuruk ya? Ya diuruk. Ditambahin tanah-tanah gitu. Iya, diratakan. Nah, nanti ke atasnya ini itunya pakai coran lagi atau pakai apa? Rencana mau pakai besi WF, ke atasnya pakai WF, Ya. Untuk atapnya dicor. untuk atapnya dicor, Mm-mm. dan dindingnya itu pakai bata, Bata gitu. Iya. Terus berarti atapnya dicor, nanti kita pakai semacam kubah gitu ya. kubah ya, kubah. Kubah. Iya, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Dan nanti pembangunan masjidnya secepatnya beres. Amin. Biar bisa secepatnya dipakai sholat berjamaah. Iya. Ya amin ya robbal alamin. Pak Bendahara, Ya, ya saya mau tanya ya, biar transparansi gitu. ya, Jadi selama ini yang megang keuangan itu ya saya. Pak Bendahara. Ya. Jadi uang yang masuk, yang keluar, yang mengatur semuanya Ya, Pak saya- Bendahara. Ya, Iya. Terus katanya saya dengar-dengar banyak juga warga yang ngasih seperti bantuan bahan-bahan ya. ya, alhamdulillah. Seperti apa? Semen. Semen kemarin juga ada datang gitu ya, semen Mm-mm. yang kirim semen, yang kirim pasir, batu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kemarin juga kan saya ya jujur seharusnya tidak dibicarakan ya sahabat ya, tapi kita transparansi karena saya pun ada orang tua yang sudah almarhum. Ya. Saya pun kemarin menyisikan juga. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak Bendahara, untuk pembangunan masjid ini
kan di RAB-nya ada ya. Ada. Itu kira-kira berjalan berapa lama ini sampai finish total gitu? Kalau untuk waktu di rencana itu memerlukan 8 bulan. Ya, 8 bulan kerja Itu sampai finish. sampai finish. Kalau ada Biayanya gitu. begitu. Ya. Nah sekarang biayanya ada. Kalau untuk biaya mungkin kalau sampai besi insya Allah ada lah. Ada ya. Iya, dan sampai ini besi. dan ini uangnya ya, Iya. alhamdulillah dari para donatur. Terus ini pengerjaan setelah apa? Pengocoran ini langsung nanti WF-nya sudah dipesan gitu belum? Udah Udah. dipesan ya. Itu untuk pembayaran WF berapa? Sama pengerjaannya dari sini apa dari sana gitu? Untuk ongkos kerja kata yang punya material dari kita gitu, dari panitia. Kemarin udah ngobrol sama yang kerja, perkiraan untuk ongkos kerja dan pembelian WF itu sekitar 180 juta Pak Haji. Ya. Pembayarannya. Iya. Dan alhamdulillah ini ada uangnya, nanti langsung diantar ke toko ya. Iya, alhamdulillah. Pengerjaan WF itu berapa lama, berapa hari katanya? Untuk pengerjaan WF, Pemasangan kata WF ya? Iya, kata yang pemasang kemarin itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ya, sekitar 1 bulan. Gitu. Jadi nanti seperti apa? Balok-balok ini teh nanti setelah rata dicor Ya. nanti dipasang titik-titik WF gitu ya, tiang-tiang gitu ya. Ya, Tiang-tiang pondasi ya, apa atau apa gitu. ya tiang yang ini, yang besi-besi ini ntar dipasang WF ke atas. Ke atas gitu ya langsung ya. Semuanya ini ya, sekelilingnya ya. Tingginya 6 meter. Tingginya 6 meter masih ini. Ya. Yang memerlukan biaya yang sangat besar Pak Ketua ya. Iya. Alhamdulillah sahabat, amanah ini sangat berat sekali. Amanah ini uang hampir 200 juta dari hamba-hamba Allah Singapura, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia. Ini untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua donatur yang telah menginfakkan rezekinya buat pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan kebaikan para donatur dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya dapat rezeki kita ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat para donatur. Jujur saya mah terharu sahabat ya, karena dari awal saya kepikiran terus untuk pembangunan masjid ini, untuk mewujudkan masjid ini sahabat. Dan ini akan saya sebutkan nama-nama donatur uang ini ya, lumayan agak panjang ini. Rp375.000 dari hamba Allah Batu Pahat Malaysia, Rp2 juta dari Ibu Idah Palangkaraya, Rp12 juta, Rp12.100.000 dari Tuan Tokwan Malaysia, Rp1,4 juta dari Kahasanah Jakarta, Rp300.000 dari Mas Misno Wates Yogyakarta, Rp20 juta dari Ibu Sri Kusumastuti Semarang, Rp500.000 dari hamba Allah Bogor, Rp1 juta dari Pak Haris Qatar, Rp1 juta dari Tuan Abdul Rahim Singapura, 50 juta, hampir 100 juta ya, 100 juta dari hamba Allah Singapura, dari ibu yang sebelumnya ngirim 50 juta, jadi total 150 juta ya sama yang sebelumnya.
Rp500.000 dari Puan Casih Malaysia, Rp2,4 juta dari Tuan Muhammad Jin bin Muhammad Yahya Singapura, dan dari teman-temannya dari Tuan Johari bin Atan, dari Tuan Muhammad Azfar bin Johari, dari Tuan Haji Gojali bin Maun Singapura, Rp10 juta dari Ciksu Singapura, Rp7,5 juta dari Puan Mariani binti Rahmat, dari Puan Asiah binti Jumari, Puan Rukayyah binti Ismail, Tuan Mansur bin Muhammad Yunus, Tuan Rahmat bin Kenap, Tuan Muhammad Yunus bin Hasan An-Najari Singapura. Rp4 juta dari Tuan Nik Malaysia, Rp500.000 dari Ibu Titin Jakarta yang diinfakkan untuk arwah Ibu Yoyoh dan Bapak Irip Saripudin. Rp100.000 kemarin ada Neng Ririn janda desa yang ngasih menyisihkan sebagian hartanya. Beliau dapat rezeki disisihkan 100.000 dari Neng Ririn. Rp1 juta dari Puan Hajah Aisyah Singapura. Terus ini masih ada sahabat, Rp5 juta dari Ibu Mariana binti Ali Singapura, dan dari Ibu Saripah binti Ali Singapura. Kemarin beliau Tuan Haji Ali datang langsung ke rumah saya sewaktu Hari Raya Idul Adha. Terus ada juga 5 juta dari keluarga almarhum Tuan Said bin Omar Abdat Singapura, almarhumah Mak Pono binti Muhammad. 1 juta dari hamba Allah Kuala Lumpur Malaysia. Rp3 juta dari Bapak Ratas, Ibu Rusminah Prancis, Tuan Julian ya dari Prancis kemarin yang menitipkannya. Rp800.000 dari hamba Allah Amerika, beliau orang Tasik sahabat. Terima kasih. Rp1 juta dari Tuan Sahri Malaysia. Rp13.400.000 dari Ibu Hajah Kasminah Singapura, Ibu Suryani binti Suryadi Singapura, Ibu Nurul Ain bin Nenwari Singapura, Ibu Satinah binti Joyo Singapura, Ibu Hajah Aisyah binti Haji Yasin Singapura, Bapak Nenwari bin Ali Singapura, dan almarhum Ali bin Abu Johari bin Miswardi Singapura, Bapak Suwardi bin Abdul Hadi Singapura. Terus ada titipan juga ya dari ini masih keluarganya ya, almarhumah Raudah binti Mawi. Nah yang 50 jutanya dari Ibu Rahmah. Jadi ibu hamba Allah dari Singapura itu sudah 3 kali kirim 50 juta, 50 juta, 50 juta, jadi 150 juta. Nah jadi uang untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini yang sekarang hampir 200 juta dan yang di video sebelumnya hampir 66 juta ya. Alhamdulillah, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat seluruh donatur. Ini tiket surga kelak dibangunkan istana di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Pak Ketua, Pak Ustadz ya, Pak Bendahara, Neng Risma, Neng Tiara, terima kasih sudah ikut bantuin Bapak ya. Dan itu uangnya, amanahnya sudah saya sampaikan. Nanti kita hitung uangnya. Kalau kurang, bilang ke saya. Ya, saya pun berat ini dengan amanah ini. Sekali lagi dari saya, mudah-mudahan pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini diberi kelancaran. Amin. Dan mudah-mudahan secepatnya beres finish. Oke, karena ini waktu sudah siang, saya pun masih lemes, mau istirahat kembali gitu ya. Masih sakit. Jadi saya mau pamit dulu ya. Iya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, penyampaian uang amanah hampir 200 juta rupiah dari hamba-hamba Allah warga negara Singapura, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia sudah saya sampaikan kepada Ketua DKM dan Bendahara Pembangunan Masjid. Alhamdulillah, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga kebaikannya mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.